Kapal yang ditumpangi oleh Roy Suryo dan kawan-kawan oleng dan sebentar lagi bakalan tenggelam. Rupanya terjadi keretakan di internal Roy Suryo CS ini. Waduh, aduh, aduh. Yang terbaru nih, tim advokasi akademisi dan aktivis cabut kuasa atas Egy Sujana. Waduh, seperti yang kita tahu kan, Egy Sujana ini udah kabur ke Inggris, takut di penjara dan meninggalkan Roy Suryo, Dr. Tiva, Rismond dan kawan-kawan. Mari kita baca. Ini dia teman-teman. Tim menyebut 3 alasan pokok penghentian kuasa atas Egy Sujana yang udah kabur ini. Pertama, ketidakhadiran Egy dalam sejumlah rapat penting. Poin kedua, pelibatan advokat di luar tim tanpa koordinasi, termasuk nama-nama seperti Kapitra Ampera, Abdullah Al-Katiri, dan Eli Daneti. Ketiga, keputusan sepihak dalam gelar perkara khusus di Bareskrim pada 9 Juli 2025 yang menimbulkan ketegangan internal tim. Waduh, aduh, aduh, aduh. Ternyata tidak semulus, tidak sesolid, tidak sekompak yang kita lihat selama ini, teman-teman. Rupanya benar-benar kejadian. Orang-orang ini pada ketar-ketir menghadapi Pak Jokowi, di mana pihak penyidikan sekarang sedang mencari, tinggal mengumumkan, tinggal menunggu waktu saja. Bakalan mengumumkan siapa-siapa saja yang jadi tersangka. Kan ada 12 orang tuh yang sudah jadi calon tersangka. Tinggal menunggu waktu saja. Mereka ingin membohongi kita, ya, menipu rakyat Indonesia bahwa mereka saat ini itu berada pada posisi yang benar, sehingga karena mereka merasa benar, mereka berani melaporkan kasus ini ke London gitu ya, Amnesty International London gitu. Dan saya yakin mungkin dia itu kertas yang dia bawa itu, katanya tanda terima itu berasal dari Indonesia itu, dia udah bawa kemana-mana, lalu keluar bawa ini the following latest asik. Enggak, ini enggak biasa-biasanya dapat tanda terima, di mana-mana orang ngirim surat dapat tanda terima, gimana sih? Mau nipu ya? Aduh, sayang sekali lah. Mereka ini tukang-tukang tipu, teman ya. Pendusta ini. Di Indonesia banyak Amnesty International chapternya itu banyak. Ada di beberapa lokasi. Saya tunjukin di Pulau Jawa ya. Di Pulau Jawa itu ada di Jawa Barat dulu ya. Di Jawa Barat. Pertama di Jakarta dulu, DKI Jakarta. Ya, di DKI Jakarta aja ada di Jakarta Selatan. Ya, di Jakarta Selatan aja ada 1, 2, 3. Jakarta Selatan. Kemudian di Tangerang. Di Tangerang juga ada. Kemudian di Depok. Depok ada. Kemudian ada juga di Karawang. Di Karawang juga ada ya, ngapain lu jauh-jauh ke London, korupsi aja lu ya. Kemudian ada di daerah Semarang, kemudian di Surabaya, Malang, satu lagi di Jember. Nah ini chapter-chapternya ya, cabang-cabang dari Amnesty International. Jadi nggak perlu pergi ke London, korupsi lu Egy ya, udah nipu katanya sakit, dia operasi kanker lah, wah jalan juga gagah dia. Gimana nih teman-teman, Egy Sujana ngapain jauh-jauh ke London, ke Amnesty International? Toh cabangnya banyak berjibun di Indonesia, di kota-kota besar. Alasan saja sebenarnya. Alasan saja mau mengadu di London, Inggris, untuk mengadu di Amnesty International mengenai masalah ijazah Pak Jokowi ini. Padahal memang niatnya adalah kabur. Tidak mau dipenjara untuk kesekian kalinya. Kalau dari pengakuan Egy Sujana ini kan, dia sudah 3 kali mondar-mandir masuk penjara. Ya, masa iya kan harus masuk lagi untuk keempat kalinya di jeruji besi. Bersama Profesor Dr. Eni Indrayana ingin menyampaikan pesan dan penguatan buat teman-teman yang ada di Indonesia, utamanya Roy Suryo dan kawan-kawan. Iya, Bang Roy, Roy Suryo, Dr. Rismond, Dr. Tiva, dan kawan-kawan yang sekarang sedang berjuang, terus semangat. Proses hukum itu bagian dari ujian. Saya dan Abraham Samad pernah pada posisi itu, dan kita tentu harus melawan kriminalisasi yang mengganggu sikap-sikap kritis bagi warga negara. Terus berjuang, kita akan terus memberikan dukungan. Terima kasih. Selamat malam. Abraham Samad. Setelah mengetahui bahwasanya nama Abraham Samad ya termasuk salah satu calon tersangka di kasus ijazah Bapak Joko Widodo, maka Abraham Samad langsung terbang ke Melbourne
Abraham Samad mungkin mengikuti jejak dari Egy Sujana. Satu persatu orang-orang yang jadi calon tersangka di polemik ijazah Pak Jokowi ini kabur ke luar negeri. Pertama Egy Sujana, sekarang Abraham Samad. Aduh, 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 aduh. Kemarin-kemarin garang sekali. Kemarin-kemarin sok nantangin Pak Jokowi buat ngelaporin mereka. Sekarang baru sadar betapa seriusnya masalah ini. Betapa seriusnya Pak Jokowi memperkarakan orang-orang ini. Makanya mengambil langkah 1000, kabur ke luar negeri, ogah di penjara. Waduh, aduh, aduh. Ternyata nyali orang-orang ini tidak sebesar omongan dan ocehan-ocehan mereka selama ini. Saya berada di Leeds, 350 km from London, jadi cukup jauh di utara. Alhamdulillah, Allah kasih rezeki, fi maqamin amin. Jadi Allah kasih tempat orang-orang yang beriman itu tempat yang aman. Saya di sini tidak sekedar aman, tapi nyaman. Egy Sujana kabur, nggak punya nyali, kabur. Dia numbalin Rismon sama si Roy Suryo, suruh pulang Egy Sujana, suruh pertanggungjawabkan. Profesor Egy Sujana suruh pulang, suruh gentle, bang, ente pulang bang, ente abang saya, kita seperjuangan, pulang bang. Ente profesor, jangan jadi pengecut, pulang bang, kita tunggu, jangan alasan penyakit-penyakit, pulang. Tanggung jawaban perbuatan abang. Tapi dia melaporkan ini Udah dia pengecut, ke gue bilang, Amnesty. Firdaus Oyobo bilang, Egy Sujana pengecut, pulang. Firdaus Oyobo nyemprot Egy Sujana yang malah kabur ke luar negeri. Sengaja meninggalkan Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, dan kawan-kawan menghadapi masalah besar ini. Menghadapi polemik ijazah Pak Jokowi. Menghadapi segala tuntutan hukum yang sekarang ada di depan mereka. Seperti yang kita tahu tadi, kita tonton video daripada Egy Sujana yang katanya aman nyaman tinggal di London, Inggris. Aduh. Egy Sujana ini ternyata nyalinya kecil. Tidak sebesar omongan-omongan dia selama ini. Serangan-serangan yang dilakukannya terhadap Pak Jokowi. Dikit-dikit mah kabur. Alasannya sih berobat. Kemarin-kemarin kan yang terakhir waktu memenuhi pemeriksaan polisi kan dia menggunakan kursi roda. Kok tiba-tiba gitu. Sekarang tengok tadi video Egy Sujana, enggak, sehat-sehat aja dia, enggak menggunakan kursi roda. Harus sampai ke tersangka, lalu dibawa ke kejaksaan, kejaksaan nanti masuk ke pengadilan. Jokowi lah sebenarnya pelaku kriminal itu, bukan kita. Kata Rizal Fadila harus sampai ke harus ada tersangka gitu. Ya memang ada nanti tersangkanya, dan Rizal Fadila ini teman-teman merupakan satu dari 12 orang yang jadi calon tersangka. Memang ada yang jadi tersangka nanti, tapi jangan-jangan bapak lah yang jadi tersangka. Rizal Fadila ini, bukan Pak Jokowi. Di sini Pak Jokowi posisinya adalah korban dari fitnahan kalian. Kita ini dikriminalisasi. Pelaku kriminalnya Jokowi. Oleh karena itu kita desak bersama Barreskrim, jangan berhenti, dan kita tidak akan terima penghentian penyelidikan itu. Kita akan terus berjuang agar Joko Widodo sebagai pelaku kriminal dia dilanjutkan prosesnya sampai ke ruang pengadilan. Saya kira inilah upaya kita. Di situ akan kita buktikan perang hukum kita yang menang. Ada gimana nih teman-teman? Gimana nih menurut kalian Rizal Fadilah ini yang teriak-teriak seakan-akan mereka ini udah pasti menang dan udah pasti mengalahkan Pak Jokowi? Ya tergantung
Tergantung bukti-bukti yang kalian miliki, apakah kalian mampu. Itu aja intinya. Toh sekarang kan ijazah asli Pak Jokowi sudah disita oleh pihak penyidikan, tinggal menunggu nih sekarang. Tinggal menunggu kita apakah ada temuan atau tidak. Tapi rasa-rasanya sih nggak ada temuan ya. Karena memang ijazah tersebut adalah dikeluarkan oleh pihak UGM. Jadi nggak mungkin ada masalah mengenai ijazah Pak Jokowi ini. Bahkan kan pihak kampus, pihak UGM telah mengonfirmasi kalau memang Pak Jokowi itu adalah alumni mahasiswa mereka. Jadi mari kita tunggu saja siapa nanti yang bakalan jadi tersangka dan mengenakan rompi orange dan menikmati dinginnya jeruji besi. Nah, gimana teman-teman? Menurut kalian atas apa yang barusan saja kita bahas ini? Jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah ini.